Real Madrid sepertinya nggak pernah kapok untuk urusan beli wonderkid mahal. Setelah mengeluarkan uang puluhan juta euro untuk Franco Mastantuono yang datang sebagai wonderkid mahal tapi nggak pernah mampu mendapatkan tempat utama hingga akhirnya harus dipinjamkan, Madrid sekarang kembali bikin keputusan yang membuat orang bertanya-tanya. Mereka berani mengeluarkan uang sekitar 130 juta euro untuk Yan Diomande. Padahal Diomande baru umur 19 tahun, nggak pernah menangin Liga Champions sama sekali, nggak pernah menjadi pemain terbaik dunia, bahkan belum membuktikan dirinya dalam waktu lama di level tertinggi. Lalu pertanyaannya, apakah Real Madrid sedang menemukan superstar berikutnya atau mereka kembali mengambil resiko besar dengan membeli pemain muda dengan harga yang terlalu tinggi? Karena di Real Madrid, harga mahal bukan jaminan seorang pemain akan menjadi legenda. Dan sekarang Yan Diomande harus membuktikan satu hal, apakah dirinya benar-benar pantas dihargai 130 juta euro atau hanya menjadi wonderkid mahal berikutnya yang gagal memenuhi ekspektasi. Sebenarnya masalah terbesar Yan Diomande bukan soal bakat, karena kalau bicara kemampuan, Diomande memang punya alasan kenapa Madrid berani bayar mahal. Dia adalah pemain dengan kombinasi yang sangat langka. Dia punya kecepatan, dribble, kekuatan fisik, kemampuan melewati lawan, dan keberanian mengambil keputusan di usia yang masih sangat-sangat muda. Nah, bersama RB Leipzig namanya mulai naik dan bikin klub-klub besar Eropa tertarik. Tapi ketika Real Madrid mengeluarkan uang sekitar 130 juta euro, semuanya berubah. Karena sekarang orang gak akan melihatnya sebagai pemain 19 tahun yang sedang berkembang. Orang-orang akan melihatnya sebagai pemain 130 juta euro. Dan itu adalah tekanan yang berbeda. Nah, kalau pemain muda biasanya melakukan kesalahan, orang masih bisa berkata, ya, dia kan masih muda, masih butuh waktu untuk berkembang. Tapi kalau pemain 130 juta euro gagal, mencetak gol, gagal bermain bagus, atau sering kehilangan bola, kritik akan langsung datang kepadanya. Karena angka transfernya sudah menciptakan ekspektasi yang sangat tinggi. Masalah kedua adalah Diomande bukan pindah ke klub biasa, dia pindah ke Real Madrid. Klub yang standar suksesnya bukan sekedar bermain bagus, tapi memenangkan trofi. Di Madrid, satu pertandingan buruk bisa menjadi berita besar, satu kesalahan bisa dibandingkan dengan para legenda, dan sekarang Diomande harus masuk ke ruang ganti yang berisi pemain-pemain kelas dunia. Dia harus bersaing dengan pemain yang sudah memenangkan Liga Champions. Dia juga harus membuktikan dirinya di hadapan ribuan fans yang sudah terbiasa melihat para superstar. Karena di Santiago Bernabeu, bakat aja nggak cukup. Kamu harus punya mental yang sangat besar. Ini adalah resiko terbesar bagi para pemain muda seperti Yan Diomande. Karena berkembang di klub seperti Leipzig bakalan berbeda dengan berkembang di klub seperti Real Madrid. Di Leipzig, pemain muda biasanya diberikan ruang untuk bikin kesalahan. Mereka diberi kesempatan bermain dan mereka menjadi pusat proyek klub. Tapi di Real Madrid semuanya bakalan berubah. Setiap posisi dipenuhi oleh para pemain berkualitas. Gak ada waktu untuk menunggu terlalu lama. Dan terkadang pemain muda yang terlalu cepat naik level justru kehilangan proses perkembangannya. Mereka udah terbiasa menjadi pemain utama, lalu tiba-tiba harus menerima rotasi. Mereka terbiasa dipercaya, lalu harus membuktikan diri setiap pertandingan. Dan gak semua pemain bisa melewati fase itu. Dan inilah yang harus menjadi pelajaran ekstra buat Yan Diomande. Karena Real Madrid sudah pernah mengalami situasi yang seperti ini. Mereka beli pemain muda dengan harga yang mahal karena melihat potensinya yang luar biasa. Tapi kenyataannya perjalanan mereka gak selalu berjalan mulus. Salah satu contoh terbarunya ada Franco Mastantuono. Pemain Argentina ini datang ke Real Madrid dari River Plate dengan status salah satu wonderkid yang paling menjanjikan di dunia. Real Madrid bahkan berani mengeluarkan uang sekitar 45 juta euro untuk pemain yang masih sangat muda. Ekspektasinya besar, banyak yang membayangkan dia bisa mengikuti jejak Jude Bellingham. Datang ke Real Madrid, langsung berkembang dan menjadi bintang masa depan klub. Tapi kenyataannya, adaptasi di Real Madrid jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Persaingan di lini tengah sangat-sangat ketat, dia juga harus bersaing dengan para pemain yang lebih matang dan lebih berpengalaman. Kesempatan mainnya pun terbatas hingga akhirnya Real Madrid memilih meminjamkannya ke Fiorentina agar dia mendapatkan menit bermain dan berkembang dengan tekanan yang lebih kecil. Dan ini menjadi pengingat bahwa
menjadi wonderkid mahal gak otomatis membuat seorang sukses di Real Madrid. Karena di klub sebesar Real Madrid, potensi harus berubah menjadi performa. Mungkin tantangan terbesar Yan Diomande bukan berasal dari lawannya, bukan juga dari media, tapi dari dirinya sendiri. Karena ketika seorang pemain dihargai 130 juta euro, dia pasti ingin buktiin bahwa harga tersebut sangat-sangat pantas buatnya. Setiap pertandingan terasa seperti ujian, setiap kesalahan terasa lebih besar daripada sebelumnya. Padahal sejarah sudah membuktikan, banyak pemain hebat Madrid juga membuktikan waktu. Vinicius Junior gak langsung menjadi superstar ketika dia datang. Bellingham memang langsung bersinar, tapi itu bukan standar yang bisa diberikan kepada semua pemain muda. Setiap pemain punya proses yang berbeda-beda dan Yan Diomande harus menerima bahwa menjadi pemain hebat gak bisa dipaksakan hanya karena harga transfer. Jadi apakah Yan Diomande bisa sukses di Real Madrid? Jawabannya belum tentu. Gua tahu bakatnya emang luar biasa, tapi Real Madrid bukan hanya tempat untuk pemain berbakat. Real Madrid adalah tempat di mana tekanan, ekspektasi, dan sejarah datang secara bersamaan. 130 juta euro bisa menjadi investasi terbesar Real Madrid atau bisa menjadi beban besar dalam karir Yan Diomande. Karena pada akhirnya harga transfer hanya membuka pintu menuju Santiago Bernabeu. Tapi mentalitas yang menentukan apakah kamu akan menjadi legenda atau hanya menjadi nama besar yang pernah datang. Makasih udah nonton channel kami Dongeng Bola. Jangan lupa di like dan subscribe biar kami makin semangat bikin konten seru buat kalian.